Zakabel Kids. Ini aku dengan Kadir loh. Nah, hari ini aku seneng banget kita bisa beribadah online bersama kembali. Oke, nah hari ini hari yang kakak tunggu banget. Nah, kita akan memuji Tuhan, lalu kita akan mendengarkan informasi yang menarik. Oke, ini yang terakhir, yang ditunggu-tunggu banget, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang seru dan menarik. Siapa nih yang semangat mau dengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum itu, yuk kita angkat suara kita memuji Tuhan. Let's praise and worship God. Kedamaianmu
Adik-adik, Kak Petra mau kasih berita kalau misalnya di minggu ini akan ada satu hari yang hujan deras dan hari lainnya gerimis menurut ramalan cuaca. Jadi, kalau adik-adik mau main keluar rumah, hati-hati ya, jangan pas gerimis atau pas hujan. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memberi buat rumah Tuhan. Firman Tuhan bilang di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi bagi adik-adik yang suka memberi atau ingin memberi, yuk kita sama-sama memberi persembahan kita lewat transfer atau GoPay. Sampai bertemu lagi di acara info minggu depan ya adik-adik. See you! Hai adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Silvi. Apa kabar semuanya ikut ibadah online hari ini di rumah? Semuanya masih semangat kan mendengarkan cerita? Nah, hari ini Kak Silvi mau bertanya nih sebelum Kak Silvi membagikan cerita. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang janji? Pasti pernah dong. Atau yang papa mamanya pernah memberikan janji? Pasti pernah. Nah, kalau papanya memberikan janji pasti ditagih tuh. Jadi kan kemarin janjiin aku beli sepeda, mami kan kemarin janjiin aku beli permen. Adik-adik tahu kalau Bapak kita di surga adalah Bapak yang suka memberikan janji. Siapa yang ingat tahun 2020 adalah tahun apa? Nah betul, tahun ini adalah tahun pembuktian dari janji-janji Tuhan. Nah siapa yang tahu salah satu bukti dari janji Tuhan yang ada dalam Alkitab? Janji Tuhan yang ada dalam Alkitab bisa kita temukan melalui kisah Nuh. Nah, siapa yang tahu salah satu bukti janji Tuhan sama Nuh di zaman dulu yang masih ada hingga hari ini dan sering banget muncul di langit? Ayo, adik-adik tahu? Betul adik-adik, setelah air bah selesai, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan lagi mengirim air bah ke bumi. Bukti dari janji Tuhan itu adalah di langit sesekali kita bisa melihat pelangi setelah hujan. Nah, di Alkitab ternyata janji Tuhan itu bukan saja untuk Nuh, tetapi untuk semua orang. Nah, salah satunya adalah perjanjian garam. Bilangan 18 ayat 19 firman Tuhan katakan, segala persembahan khusus, yakni persembahan khusus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, bagimu serta bagi keturunanmu. Di ayat ini Tuhan menjanjikan bahwa kita anak laki-laki dan perempuan akan mendapatkan kembali apa yang sudah kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik memberikan uang persembahan, mungkin awalnya uang kita berkurang, tapi nanti pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita berkat yang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada apa yang sudah kita persembahkan. Kalau adik-adik semua di rumah mau mempersembahkan hidup buat Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau taat kepada orang tua di rumah, mau melakukan firman Tuhan, mau untuk mengenal Tuhan secara pribadi, mau untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, adik-adik akan dilindungi, adik-adik akan dijagai, dan kita semua akan menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan, kita semua akan menerima kembali apa yang kita persembahkan. Nah, adik-adik di rumah bingung gak? Kenapa sih Tuhan bilang perjanjian ini adalah perjanjian garam? Kenapa harus garam, Kak? Kenapa bukan perjanjian sambal? Atau perjanjian obat biar pahit? Loh. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang ingat rasanya garam seperti apa? Kalau lupa, nanti coba ke dapur sama papa mama. Cicipi rasa garam. Apa ya rasa garam itu? Benar sekali, rasa garam itu asin. Ternyata garam yang digunakan oleh mama untuk memasak bisa juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Oke adik-adik, Kak Silvi sudah membawa contoh garam. Adik-adik bisa bertanya sama mamanya di rumah,
Apa betul garam itu bisa membuat makanan diawetkan lebih lama? Betul adik-adik, garam ini adalah pengawet. Sama seperti janji Tuhan. Janji Tuhan akan bertahan dalam hidup kita. Coba adik-adik tanyakan sama mama papanya, kalau garam ini disimpan setahun, apakah rasanya akan berubah? Jawabannya tidak. Garam ini sekalipun disimpan lama, tetapi rasanya tidak akan berubah. Rasanya tetap sama, rasa asin. Sama seperti janji Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Nah, di Israel ada suku pengembara yang suka berpindah-pindah di padang gurun Israel. Namanya adalah suku Bedoin. Kalau setelah wabah corona ini selesai, adik-adik kebetulan mau liburan sama papa mamanya, mungkin ada kesempatan untuk pergi ke Israel. Ketika adik-adik tersesat, adik-adik bisa coba bertanya kepada suku Bedoin. Emang mereka mau bantu, Kak? Pasti mau. Orang-orang suku Bedoin pasti mau membantu kita. Jadi kita akan diminta untuk memberikan barang berharga kita. Di sini Kak Silvi membawa contoh barang berharga kita, misalkan adalah uang 100.000. Kita akan diminta untuk memberikan barang berharga kita dan mereka akan membawa barang berharga kita untuk dimasukkan ke dalam kotak atau wadah garam mereka. Kak Silvi praktekkan ya. Nanti setelah kita sampai tujuan, mereka akan mengembalikan kembali barang berharga kita. Ternyata suku Beduin itu memiliki tradisi yang mirip seperti Tuhan kita. Tuhan suka meminta apa yang berharga dalam kita, seperti hati kita, hidup kita. Kita berikan dahulu dan nanti Tuhan akan memberikan kembali semua benda berharga kita. Ayo adik-adik di rumah, Kak Silvi ajak kita berdoa sama-sama ya, bersama dengan papa mama. Yuk kita tutup mata kita. Tuhan, hati kami, hidup kami, dan diri kami bukan lagi menjadi milik kami. Kami mempersembahkan semuanya, memberikan semuanya menjadi perjanjian garam antara kami dengan Engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa mengerjakan dan melakukan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, tadi kita udah belajar banyak tentang perjanjian garam, bahwa Tuhan itu selalu setia. Dia nggak pernah berubah, seperti garam yang selalu asin. Dia nggak pernah jadi pahit, dia nggak pernah jadi pedas. Itu pedas, sambal dong. Oke, salah ya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, tetap setia memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Semangat selalu ya adik-adik You Kids. See you and God bless you. Dah.